Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan syukur kita kepada Allah taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Dengan nikmat tersebut kita dapat menjalankan kehidupan, dapat beribadah kepada Allah dengan lancar, sehat dan juga dalam keadaan aman.
Yang kedua, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, terutama kita sedang di bulan Syawal. Syawal artinya adalah peningkatan. Maka di bulan Syawal harus ada peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita dari bulan-bulan sebelum Ramadan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Syawal ini ada sejarah yang patut kita cermati. 1440 tahun yang lalu di bulan Syawal terjadi sebuah peperangan besar. Peperangan yang menjadi pelajaran berharga bagi kaum muslimin, yaitu perang Uhud. Perang Uhud adalah perang balas dendam orang-orang musyrikin, terutama kabilah Quraisy, membalas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Karena 3 pemimpin besar mereka termasuk Abu Jahal mati di perang Badar. Maka mereka menyusun kekuatan penuh, kekuatan besar untuk membalas dendam Rasulullah dan kaum muslimin diserang di Madinah. Kala itu jumlah pasukan kaum Islam, kaum muslimin adalah 300 orang di perang Badar, dan di perang Uhud menjadi 1000 orang. Adapun kaum musyrikin di perang Badar mereka 1000, namun saat balas dendam mereka mengirim pasukan 3000 orang. Berarti singkatnya kaum muslimin 1000 orang dan kaum musyrikin atau musuh itu 3000 orang, 1:3. Peperangan Uhud awalnya dimenangkan oleh kaum muslimin, dan hampir-hampir saja kemenangan itu dipungkas dengan sebuah kegembiraan. Namun ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu divisi, yaitu pasukan pemanah di atas bukit Uhud. Padahal mereka sebelumnya sudah dipesan, jangan turun ke bawah apapun yang terjadi. Jangan pernah meninggalkan tempat kalian apapun yang terjadi. Namun kala itu karena kaum muslimin sudah menang dan ghanimah rampasan perang sudah di depan mata, pasukan pemanah di atas bukit turun berbondong-bondong ke bawah meninggalkan tempat mereka. Walam yabqa minhum illa wahidun, dan yang ada di atas tinggal 1 orang, yaitu pemimpin mereka Jabir bin Abdullah. Kesempatan tersebut diambil momentumnya oleh Khalid bin Walid, komandan pasukan Quraisy yang saat itu belum masuk Islam. Dia membawa pasukan berbalik ke belakang bukit dan lalu menyerang kaum muslimin dari atas bukit tanpa penjagaan, dan akhirnya kekalahan yang di depan mata menjadi kemenangan, yang depan mata menjadi kekalahan. Saat itu barisan kaum muslimin kocar-kacir, korban juga banyak, sekitar 70 orang syahid. Rasulullah pun terjepit, terdesak ke sebuah lembah sampai beliau menerima atau mengalami 7 luka di badannya. Dan ada sahabat yang menjadi tameng hidup beliau, terkena puluhan tombak. Bahkan disebutkan dalam sejarah, badannya seperti landak saking banyak tombak yang dia terima ketika menjaga dan melindungi Rasulullah SAW. Perang Uhud mengajarkan kita bahwa maksiat kepada Rasulullah adalah sumber kekalahan. Meninggalkan sunnah Rasulullah adalah sumber kekalahan. Maka para ulama sepakat bahwa sebab kekalahan perang Uhud adalah karena adanya maksiat atau pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa orang pasukan pemanah di atas bukit terhadap perintah Rasulullah SAW untuk tidak turun dari bukit Uhud. Begitu juga kemenangan. Kemenangan yang dialami oleh kaum muslimin dari berbagai peperangan, sebabnya adalah karena itu pertolongan dari Allah. Dan pertolongan dari Allah hanya dapat dicapai manakala kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man nasru illa min indillah, begitu kata Quran. Tidak ada pertolongan, tidak ada kemenangan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dibuktikan oleh sejarah.
kaum muslimin setelah menerima pelajaran pahit dari perang Uhud, mengevaluasi diri dan mengambil pelajaran serta memperbaiki diri bahwa tidak boleh ada satu perintah atasan pun yang dilanggar, terutama itu adalah perintah Rasul SAW. Maka kaum muslimin akhirnya memetik kemenangan demi kemenangan setelahnya. Terbukti di perang Tabuk, kaum muslimin 30.000 orang mengalahkan Romawi 100.000 orang. Lalu di perang Mu'tah, kaum muslimin lebih dramatis lagi, 3.000 orang mengalahkan 200.000 orang pasukan Romawi. Dan seterusnya dan seterusnya. Hingga berlanjut ke masa sahabat, kaum muslimin selalu mendapatkan kemenangan-kemenangan. Itulah sejarah kita. Kita adalah umat yang dimenangkan Allah dengan Islam kita. Kita adalah umat yang dimenangkan Allah dengan akidah kita. Kita adalah umat yang dimenangkan Allah dengan syariat kita. Maka sebagai umat Islam, yang pertama adalah kita wajib berbangga dengan agama kita, percaya diri dengan agama kita, tidak merasa minder ketika mengamalkan ajaran-ajaran agama kita. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemenangan kaum muslimin di berbagai pertempuran selalu sebabnya adalah karena Allah mengirimkan para malaikatnya membantu peperangan kaum muslimin. Bahkan di perang Badar, banyak kaum musyrikin yang terbunuh tanpa sabetan pedang sedikit pun dari kaum muslimin. Mereka tergeletak, mereka terjatuh bahkan tanpa ayunan pedang sedikit pun. Dan juga disaksikan oleh para kaum musyrikin yang kemudian taubat masuk Islam, bercerita bahwa ketika mereka menghadapi kaum muslimin, banyak pasukan berjubah putih, banyak pasukan penunggang kuda, membawa pedang, tetapi mereka tidak dapat diketahui siapa dan dari mana. Kaum muslimin dalam berbagai urusannya senantiasa dimenangkan Allah dengan para malaikat. Pelajaran yang dapat kita ambil dari perang Uhud adalah yang pertama, maksiat kepada Rasulullah dalam bentuk apapun, baik maksiat perintahnya langsung, atau maksiat kepada sunnah-sunnahnya, atau maksiat kepada syariatnya, itu adalah sebab kemunduran dan juga kekalahan umat Islam, baik dahulu, sekarang, ataupun masa yang akan datang. Semakin jauh umat Islam dari ajaran Rasulnya, semakin kalah dan terpuruk umat Islam dalam berbagai sektor kehidupan. Ekonominya akan kalah, politiknya akan kalah, hukumnya akan kalah, militernya akan kalah. Dalam semua sendi kehidupan masyarakat, kita akan dikalahkan manakala kita menjauh dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kemenangan sejatinya hanyalah dari Allah. Dan syarat-syarat kemenangan di dalam Al-Quran disebutkan Allah akan mewariskan kemenangan, bahkan mewariskan kejayaan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman artinya meyakini tauhid dan keimanannya sebersih dan setulus mungkin, sekuat dan semenghunjam di dalam hatinya. Lalu kemudian beramal soleh, mengamalkan keimanan itu dalam rupa amal soleh. Karena agama sejatinya adalah pedoman bagaimana kita dapat bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi masyarakat sekitar kita. Agama adalah pedoman agar kita semakin bermanfaat bagi orang lain. Manakala orang beriman mengamalkan keimanannya, ajaran keimanannya kuat dan betul-betul hanya tawakalnya kepada Allah, yakinnya hanya kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah, hanya mencari ridha Allah, maka rukun kemenangan sudah dia miliki satu, yaitu keimanan. Tinggal satu lagi, yaitu beramal soleh. Manakala orang beriman mengamalkan keimanannya dalam bentuk amal soleh, Allah menjanjikan la yastakhlifannakum fil ardi, sungguh Allah akan menjadikan kalian pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, dan orang-orang yang layak diwariskan oleh Allah kekuasaan dan kemenangan di muka bumi atas umat-umat yang lain. Pelajaran ketiga, bahwa kekalahan bukanlah akhir segalanya. Dalam hidup kita masing-masing mungkin pernah mengalami dan merasakan pahit getirnya kekalahan dalam bentuk dan rupa yang berbeda tiap orang. Ada mungkin yang pernah terpuruk dalam ekonominya, ada juga yang terpuruk dalam rumah tangganya, ada yang terpuruk dalam usaha dan bisnisnya, ada yang terpuruk dalam karirnya,
ada yang dizolimi dalam berbagai hal kehidupannya, tapi ketahuilah bahwa kekalahan adalah bukan akhir segalanya. Bahkan kekalahan itu adalah tamhisum minallah wal yumhisallahu alladzina amanu. Allah sengaja memberikan sedikit ujian, sedikit kekalahan, sedikit pelajaran agar orang tersebut menjadi orang pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja memberi satu kekalahan, memberi satu ujian supaya kita naik pangkat, naik level, naik derajat menjadi orang-orang pilihan Allah. Kalau kita diuji sakit, kita diuji kalah, kita diuji bangkrut, kita diuji karirnya mungkin tidak maju, kita diuji dengan berbagai hal, ketahuilah bahwa Allah sedang memilih kita dari hamba-hambanya yang lain. Bahkan bukan hanya Allah memilih, bukan hanya Allah ingin menjadikan kita yang terbaik, itu juga menjadi kifarat penghapus dosa-dosa kita. Bukankah Nabi SAW bersabda, tidaklah menimpa seorang muslim, baik keletihannya, rasa capeknya, lelahnya, gundahnya, pusingnya, bahkan demamnya, bahkan duri yang dia injak, bahkan debu yang menempel di badannya saat dia berjalan, kecuali seluruhnya adalah kifarat, penggugur dan penghapus dosa-dosanya. Jadi sekali lagi, kekalahan bukanlah akhir segalanya, tetapi itu adalah pelajaran berharga agar Allah menyeleksi dan memilih kita menjadi hambanya yang terbaik, dan agar Allah menghapus dosa-dosa kita sampai kita menghadap Allah tanpa kesalahan sedikit pun. Dalam hadis, Allah akan menguji hambanya manakala dia mencintainya, agar dia menghadap Allah tanpa dosa dan kesalahan sedikit pun, dan dalam keadaan suci bersih tanpa noda dan dosa. Lalu berikutnya, bisa jadi dalam kehidupan kita mungkin terpuruk, kita mungkin melangkah mundur, tetapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari mundurnya dan kalahnya kita sebuah keburukan. Itu adalah proses pematangan diri kita. Saat kita diuji, saat kita kurang baik materi ataupun non materi, saat kita menderita, saat kita terpuruk, saat kita terjatuh, itu adalah proses Allah sedang mematangkan diri kita agar kita menjadi semakin matang, semakin yakin lagi kepada Allah, semakin tawakal lagi kepada Allah, dan semakin optimis, percaya diri, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaikum bitafaul. Rasul berpesan, hendaklah kalian punya harapan, optimis bahwa hari yang akan datang adalah lebih baik. Wa iyyakum wasyu'ma, jangan pernah ada dalam diri kalian syu'ma, keputusasaan. Optimis lawannya pesimis. Rasul berpesan, jangan pernah ada dalam diri kita yang namanya pesimisme. Kita harus tetap optimis apapun di titik kita berada. Bagi yang belum lancar baca Qur'annya, optimis bahwa akan lebih baik di kemudian hari. Bagi yang belum lancar ibadahnya, belum baik ibadahnya, optimis bahwa ke depan ibadahnya akan lebih baik. Bagi yang belum bisa bergabung bersama kaum muslimin yang lain, rutin dan istiqomah menjalankan salat berjamaah di masjid, maka kemudian harus ada harapan di depan akan lebih baik insyaallah. Optimisme harus dibangun. Bahkan dalam doa-doa kita Rasul berpesan, azim rogbataka min rabbika, perbesar harapanmu kepada Allah saat kau berdoa, karena Allah akan mengabulkan doa manakala kita fokus dan benar-benar berharap, besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala, karena balasan istiqomah itu sangatlah besar. Ramadan telah berlalu dan waktu tidak pernah kembali. Umur dan usia kita adalah modal terbesar kita dalam hidup. Harta bisa datang bisa kembali. Saat ini tidak ada, mungkin besok ada lagi. Kesehatan bisa kembali. Saat ini sakit, mungkin esok adalah sehat lagi.
Keluarga juga silih berganti. Mungkin yang ini berpulang dan nanti ada yang baru, generasi berikutnya. Dan yang tidak pernah kembali adalah waktu dan usia. Waktu dan usia adalah modal terbesar kita dalam hidup, baik hidup di dunia maupun nanti perjalanan yang sangat panjang ke akhirat. Maka bagi orang beriman, waktu detik per detiknya adalah sangat berharga. Bagi orang beriman yang beriman kepada Allah dan hari akhir, setiap detik dan menitnya adalah sangat berharga. Jangan digunakan dalam hal yang tidak bermanfaat. Karena waktu yang telah berlalu, sedetik atau 2 detik tidak pernah kembali dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, tidak akan bergeser kaki seorang manusia di padang mahsyar hingga ditanya dengan 4 perkara. Di antaranya adalah tentang umurnya, tentang waktunya, tentang usianya, digunakan untuk apa. Jika digunakan untuk maksiat dan tidak bermanfaat, maka kita harus punya jawabannya. Jika tidak, maka berlakulah keadilan Allah menghukum kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita agar kita tetap istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah memberikan buah bagi kita, yaitu Allah akan kirimkan malaikat-malaikatnya menjaga dan merawat kita, menemani kita saat sakratul maut. Berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang beriman dan istiqomah dalam imannya, istiqomah dalam ibadahnya, istiqomah dalam sunnahnya, istiqomah dalam wajibnya, istiqomah dalam akhlak baiknya, maka kata Allah, akan kami kirimkan malaikat-malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Kapan? Sebelum kematiannya. Untuk apa? Allah takhafu wa la tahzanu, untuk menyampaikan pesan kepada kita, wahai fulan, kamu tidak usah takut, karena kami para malaikat menemani, merawat, mengurusmu ketika kamu menghadapi sakratul maut. Betapa bahagianya kita saat mati, saat meninggal dunia, malaikat berkerumun menghimpun diri kita, menenangkan kita agar tidak takut dengan kematian dan tidak takut dengan apa yang akan kita hadapi setelah kematian. Wala tahzanu, dan mengingatkan kita tidak usah bersedih atas apa yang akan kita tinggalkan di kemudian hari, baik keluarga, harta benda atau lain sebagainya. Itulah balasan orang yang istiqomah. Istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam berjamaah, istiqomah dalam baca Quran, istiqomah dalam ibadah-ibadah lain. Allah akan kirimkan malaikat dan berpesan kepada kita, janganlah kamu takut karena kematian, tidak usah ditakuti. Janganlah kalian sedih karena yang akan kau tinggalkan akan kami jaga sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk tetap istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la dainan illa saddatah wa la mayyitan illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la makruban illa nafastah wa la hajatan min hawaijid wal akhirah illa wa yasartaha ya akramal akramin wa mujibas sa'ilin. Allahumma aslih lana dunyana fiha ma'ashuna wa aslih lana dinana wa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana ta'maduna waj'alil hayata ziyadatan fil khair wal mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma amin fa bil muslimin waj'al balda Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Filastin. Allahumma ansuril mujahidina fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma alayka bil yahudi wa a'wanihim. Allahumma ahlikil kafarata wa a'wanihim. Allahumma zalzil aqdamahum wasdud wat'ataka alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ja'ala alim sinina sinin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.